بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علمه وبكم في الدارين amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun, ini suatu pasal fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati, dalam menyebutkan sesuatu dari benda-benda yang terkena najis. Wa ma yathuru minha biddibaghi wa ma la yathuru, dan menyebutkan sesuatu yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci. Jadi ada benda yang awalnya dia najis sebetulnya, tapi dengan cara disamak atau dilakukan pembersihan dia berubah menjadi suci. Wa juludul maitati kulluha tathuru biddibaghi, kulit bangkai semuanya itu bisa suci dengan cara disamak. Bangkai berarti binatang yang mati tidak cara disembelih. Jadi bangkai sakit, cebur kali, ketabrak, nah itu binatang-binatang itu mati dengan tidak cara disembelih, berarti dia statusnya bangkai, gak boleh dimakan. Sapi dagingnya banyak sayang, tapi matinya karena sakit, ya gak boleh, tetap dibuang. Makanya sebelum sakit, kalau sapi binatang kalau kira-kira sakitnya parah, buru-buru sembelih, masih halal jadinya karena dia masih hidup. Sama kalau ketabrak juga ayam, kambing, tabrakan tuh masih ada kehidupannya, buru-buru langsung sembelih, jadi boleh kita makan. Tapi kalau nggak disembelih, didemin mati, ya udah jadi bangkai, sayang. Kalau di kampung saya dulu waktu kecil, karena kendaraan masih jarang dan masih banyak ayam, itu Pak sering kejadian ayam ketabrak. Jadi kalau ayam ketabrak udah buru-buru kita spontan ngambil pisau, buru-buru sembelih biar ayamnya bisa dimanfaatkan, dimakan. Tapi asal masih ada kehidupan, kalau ketabrak lindes langsung mati, mejret, ya udah mati, itu si bangkai. Masih ada kehidupan baru boleh disembelih. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi, sama adalah bangkainya itu bangkai binatang yang biasa kita makan atau bukan, bisa cara disamak. Berarti buaya, ular, apalagi harimau, boleh kulitnya disamak, dimanfaatin jadi tas, jadi jaket. Mahal-mahal tas kulit buaya yang asli, tapi kalau yang imitasi bukan kulit, itu sih bahan buatan pabrik. Kalau yang asli harimau apalagi, itu bisa disamak jadi suci, kemudian dimanfaatkan jadi kebutuhan rumah tangga, misalnya tas, jaket. Semua mahal sekali kalau kulit binatang ini langsung yang asli. Kulit domba aja mahal kan, dompet, tas kalau dari kulit domba mahal. Tas kecil aja itu yang di samping musola Al-Bayan kan masih ada gak?
ada kios jualan kulit domba, tas, jaket, dompet dan sebagainya. 400.000 tas yang selempang ini. Modelnya model biasa, enggak terlalu istimewa. Itu kulit domba, apalagi kulit buaya atau kulit macan atau kulit ular. Kulit binatang apa saja binatangnya, dia bisa jadi suci bangkai itu kalau disamak. Wa kaifiyatu dabghi, bagaimana sekarang tata cara samaknya? Samak itu membersihkan kulitnya. Kulitnya dikupas dari binatangnya, dibersihkan, terus habis itu baru suci dia. Samak jadi proses membersihkan si kulit. Wa kaifiyatud dabghi, tata cara mensamak, an yunza'a fudulul jildi, bahwasanya dikuliti, dihabis, dibuang sisa-sisa kulit, mimma ya yu'affinahu min damin wa nahwihi, dibuang sisa-sisa yang nempel pada kulit dari seumpama yang bisa membuat kulitnya busuk, kulitnya rusak. Seperti apa? Mindamin, seperti darah. Kulitnya yang masih nempel lendir-lendir, darah-darahnya itu dibuang, dibersihkan. Bisyai'in harifin, bersihinnya dengan sesuatu yang pedas atau panas. Ka'asbin, seperti daun. Di kamus bisa daun jerami ini atau daun aja ya. Walau kanal hariku najisan, sekalipun alat yang buat menghilangkan sisa darah itu benda najis. Kadarqi hamamin, seperti kotoran hewan, seperti kotoran burung dara atau burung merpati. Kafa, maka boleh fitdah bagi pada mensamak. Ternyata mensamak itu bisa dilakukan dengan kotoran hewan, kotoran burung merpati, boleh, bisa dan sah. Tapi setelah itu ya dicuci kulitnya. Intinya samak adalah proses membersihkan kulit dari sisa-sisa lendir-lendir atau darah yang menempel pada kulit itu, biar kulitnya tidak busuk. Darahnya dibersihkan, lendirnya. Nah itu proses samak. Jadi dah suci kulitnya, boleh kita manfaatkan. Saking perhatiannya agama kita, lihat, kulit saja dibicarakan. Kenapa memang? Karena pada kenyataannya binatang yang mati bukan karena disembelih atau binatang yang bukan kita makan, kalau didiamkan begitu saja sayang. Padahal kulitnya bisa dimanfaatkan. Binatang-binatang seperti macan, buaya, dia kulit kalau mati begitu saja dibuang atau dikubur sayang. Bisa dimanfaatin, soalnya dijadiin kerajinan mahal harganya. Termasuk kambing, sapi, misalnya matinya karena sakit juga sayang dikubur begitu saja atau dibuang. Nah, kulitnya bisa diambil, dimanfaatin. Begitu perhatiannya agama kita dalam hal-hal seperti sampai kulit saja dibicarakan. Saking kulit itu termasuk bagian yang memiliki manfaat, tidak dibuang begitu saja. Tapi sekarang zaman teknologi, orang lebih seneng yang bukan kulit. Ribet kan kalau kulit. Sekarang ya model tas-tas gitu yang udah bahan-bahan pabrikan. Illa jildal kalbi wal khinziri, semua binatang boleh kulitnya dimanfaatkan dengan cara disamak dulu, kecuali anjing dan babi. Kalau dia nggak boleh, sampai kapanpun kulit anjing, kulit babi nggak boleh dimanfaatin. Wama tawallada minhuma, maupun binatang yang lahir dari salah satu keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Anjing sama babi kawin, nah anaknya juga haram. Anjing sama kambing kawin, anaknya haram. Babi sama sapi kawin, anaknya haram. Pokoknya ada bercampur anjing dan babi, maka status anaknya itu haram.
walaupun dari kambing misalnya. Babi kawin dengan kambing, babi kawin dengan sapi atau binatang lainnya, lahiran tuh dia, statusnya anaknya haram. Nah, itu binatang itu haram, najis, dan tidak bisa kulitnya dijadikan, dimanfaatkan dengan cara disama. Ma'hayawanin tohirin, bersama hewan yang suci, fala yajhuru, maka tidak bisa jadi suci. Dibagi dengan cara disama. Simpulannya, semua hewan boleh kecuali anjing dan babi. Dia tidak boleh sampai kapanpun. Termasuk kalau anjing dan babi ini kawin sama binatang yang halal seperti kambing, sapi dan sebagainya, lahir, maka tetap nggak boleh, statusnya haram si anaknya itu. Kayak dibiarkan pergaulan bebas kambingnya, kawin sama anjing, anaknya jadi haram. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Kalau kulitnya bisa halal disamak, sekarang tulang dan bulu-bulunya, rambutnya dan tulang bangkai serta rambutnya itu najis. Wa kadza al maitatu aidon najisatun. Begitu juga bangkai pula najis. Wa uridu biha wa urida biha, dan yang maksud bangkai di sini adalah azzailatul hayatu bigoiri zakatin syar'iyatin. Anggota tubuh yang terputus tanpa disembelih secara sembelihan syariat, itu masuk bangkai juga. Kambing ketabrak, kakinya copot, kan masih hidup kambingnya. Nah, status kakinya itu bangkai juga. Kambingnya bangkai, misalnya mati, kakinya juga bangkai. Atau sapi masih hidup, kecelakaan nggak sengaja, dia memotong rumput, kena kaki sapi, putus kaki sapi. Nah, status kaki sapinya bangkai. Jadi segala sesuatu anggota tubuh yang dipotong dari binatang yang masih hidup itu statusnya bangkai. Kalau nyembeli ayam, kenapa? Putus misalnya, Nggak apa-apa. Nyembeli tidak disyaratkan harus sampai putus. Kenyataannya sampai putus juga, ya nggak apa-apa. Itu nggak sampai putus bukannya syarat. Maksudnya menyembelih itu cukup dengan memutuskan urat nadinya dan urat saluran makannya, itu udah cukup. Nah, motong urat saluran makan dan saluran nadinya itu nggak perlu sampai putus, enggak, karena cuma setengah leher dia udah putus tuh urat itu. Nah, urat itu putus maka binatang akan mati. Jadi nggak perlu sampai putus, karena separuh leher saja itu binatang sudah akan mati gitu. Kenyataannya kelepasan karena ayam kecil, pisaunya ketajaman, apalagi pisau yang Kristoren, kalau di Jakarta golok Kristoren terkenal, macam-macam harganya, paling murah 1,5 juta. Potong ke terusan ya putus, nggak apa-apa, dimakan boleh. Nah, tadi bangkai, rambut dan tulang itu najis. Rambut dan tulang-tulang dari binatang bangkai itu najis. Termasuk bangkai juga anggota tubuh binatang yang dipotong atau putus ketika binatang itu masih hidup atau belum, tidak disembelih dengan sembelihan syariat. Faisal punya kambing lagi makan rumput, nggak sengaja motong rumput, kena kaki kambing, putus kaki kambingnya. Nah, kaki kambingnya statusnya bangkai, tidak boleh dimasak, bawa pulang busuk kaki kambing, karena bangkai tidak boleh. Tapi kalau binatang yang disembelih secara syariat seperti biasa tuh kalau Idul Adha, yaitu sih bukan bangkai statusnya, binatang sembelihan. Kalau itu mau diapain aja boleh. Fala yustasna hina idin janinul muzakkati, maka tidak dikecualikan ketika itu anak
binatang yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, apabila keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena sembelihannya pada sembelihan ibunya. Artinya ada binatang disembelih. Binatang lagi mengandung hamil, mati. Nah, berarti statusnya kan bangkai. Nah, janinnya bagaimana statusnya? Statusnya bangkai juga. Misal janinnya keluar gitu atau dikeluarkan, maka janin binatang tersebut statusnya bangkai juga. Wa kadza ghairuhu, begitu juga selainnya, minal mustasnayatil mazkurati fil mabsutati, pada yang dikecualikan yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang dan lebar. Ummastusnya min sya'ril maitati qauluhu illal adamiyah, kemudian dikecualikan dari rambut bangkai oleh perkataannya kecuali manusia. Ai fa inna sya'rahu tahirun ka maitatihi, maka rambut manusia itu suci seperti jasadnya. Kalau tadi kan katanya bangkai itu bulu dan tulangnya najis. Kalau manusia sih enggak suci. Manusia kalau udah meninggal suci dia. Semuanya buat badannya, rambutnya manusia suci. Manusia walaupun sudah meninggal, kalau laki ya kalau udah dimandiin, diwuduin, nggak boleh disentuh oleh perempuan, wudunya batal. Walaupun dia udah mati tetap wudunya batal. Nah, itulah yang diharamkan atau yang dibolehkan dari kulit binatang, bahwasanya binatang apa saja yang statusnya bangkai, yaitu mati bukan cara disembelih, bila ingin dimanfaatkan kulitnya boleh dan bisa, tapi dengan cara disamak, dibersihkan kulitnya baru boleh dimanfaatin. Semua binatang boleh diambil kulitnya kecuali anjing dan babi. Kalau dia selamanya najis, haram, tidak boleh dimanfaatkan apapun dari babi dan anjing, baik rambutnya, tulangnya, kulitnya, bulunya. Tapi masalahnya zat-zat kimia atau bahan-bahan makanan itu banyak yang dari daging babi. Itu zat-zat pencampur makanan, minuman, permen, makanan ringan, itu banyak yang masih mengandung zat kandungan babi. Yang kita kalau nggak teliti makan mulu kita. Kadang-kadang di Malaysia itu ada coklat dipermasalahan karena ada kandungan zat enzim babinya. Kita di sini setidaknya sudah kita pasrahkan kepada pihak MUI yang mensaring makanan-makanan yang mengandung babi atau tidak. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini pasal dalam menjelaskan sesuatu yang haram digunakan, wadah atau bejana, dan yang boleh. Wadah atau bejana, apa itu bejana? Bejana itu piring, gelas, kendi, bak mandi. Itu wadah atau bejana namanya. Nah, mana bejana yang boleh, mana bejana yang haram, tidak boleh digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala, memulai dengan yang pertama, berkata pengarang, wala yajuzu, tidak boleh, fi ghairi daruratin, tanpa darurat,
lirojulin awimroatin, untuk laki-laki atau perempuan, istimalu syai'in, menggunakan sesuatu yang sedikit, min awanid zahabi wal fiddati, dari bejana-bejana atau wadah yang berasal dari emas dan perak. Nggak boleh gelas dari emas walaupun campurannya sedikit, banyakannya tanah, nggak boleh. Piring, lagi kalau memang emas semua, nah kita nggak boleh. Biasanya orang-orang kaya, raja-raja zaman dulu, piringnya, gelasnya dari emas. Kita nggak boleh, umat Islam menggunakan wadah seperti itu terbuat dari emas. Wala fi aklin, dan tidak juga pada alat makan, piringnya, sendoknya tidak boleh. Wala fi syurbin, tidak boleh juga alat minum, gelasnya. Wala ghairuhuma wala ghairihima, dan tidak juga selainnya. Apapun itu, bejana-bejana atau wadah tidak boleh terbuat dari emas. Beda kalau hiasan, ya, hiasan dinding gitu. Nah, itu lain. Ini yang nggak boleh, wadah yang kita gunakan sehari-hari. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira, dan sebagaimana haram menggunakan barang yang telah disebutkan tadi, yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimalin fil asahi, haram juga menyimpannya, tidak digunakan, disimpan saja. Pada pendapat yang paling sahih itu haram juga. Piring, gelas dari emas, enggak, saya enggak dipakai kok, saya buat simpen doang. Nah, pendapat yang paling sahih itu juga haram juga, sebaiknya enggak boleh. Wa yahrumu aidon al-ina'ul matoli bidzahabin aw fiddatin, dan haram pula bejana atau wadah yang disepuh atau ditempa dengan emas atau perak. Jadi satu disepuh gitu, dibakar dengan cara dibakar jadi satu, emas atau piring ada emasnya tapi dia nggak dominan, cuma campuran saja, atau perak, itu juga haram juga. In hasola minatilai syai'un, jika hasil dari campurannya itu sesuatu, bi'aldihi alan nar, dengan mencampurnya atau mendatangkannya dengan api. Tempat bejana campur dengan emas, nah itu haram juga. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima, boleh menggunakan wadah selain dari emas dan perak. Ai ghairi zahabi wal fiddati, artinya selain emas dan perak. Minal awani, dari berbagai macam wadah yang lainnya. An-nafisati, yang mahal meskipun, kaina'i yakutin, seperti wadah dari yakut. Kalau dari emas dan perak nggak boleh, tapi selain emas dan perak boleh, walaupun lebih mahal dari emas. Seperti apa? Yakut, gelas dari yakut misalnya, atau dari berlian, lebih mahal dari emas, nggak boleh. Tapi khusus emas dan perak dia tidak boleh. Kalau materi yang selain emas dan perak, walaupun harganya lebih mahal, seperti berlian, intan permata, itu boleh banget. Tapi di sininya mal karohati bersama makruh. Berlebihan juga, cuma gelas doang dari intan permata, dari berlian. Wa yahrumul ina'ul mudabbabi bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin, haram juga memakai wadah yang dilapisi atau disepuh dengan sepuhan perak. Sepuhannya banyak secara uruf, untuk hiasan haram juga. Piring, wadah, sebagainya disepuh pakai perak sekarang, bukan emas, haram juga, asal sepuhannya dominan. Tapi kalau sepuhannya nggak dominan, cuma sedikit, nah
makruh. Kalau banyak haram. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karahati. Maka jika sepuhannya itu banyak karena ada hajat, ada keperluan, maka hukumnya boleh tetapi makruh. Wadahnya dicepus pakai perak, banyak peraknya, cuma memang ada hajat, nggak tahu hajatnya apa ini kebutuhan, maka boleh tapi makruh. Kita tidak mengalami ini wadah, piring, gelas dari emas dan perak. Pak Fajar kali punya emas, kita sih nggak boro-boro piring, gelas emas, cincin kalung emas aja punya sedikit, boro-boro sampai gelas, piring dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi kan ada orang kaya yang ingin nyentrik. Orang kalau banyak uangnya keinginannya apa aja kan ya. Gelas nggak biasa nih begini, maunya yang dari emas, ya ada aja kadang-kadang. Nah itu nggak boleh, hukumnya haram. Itu aja gelas kita di pasar kan banyak yang catnya emas tuh, seolah-olah mirip emas. Itu kan menunjukkan bahwa orang seneng tuh sama yang emas-emas gitu. Yang di pasar sih bukan emas itu, cuma cat doang. Keramik biasa cuma dicat emas. Yang nggak boleh emas betulan gitu. Emasnya dicampur ke gelasnya atau ke piringnya. Oleh haji biasanya halal gitu-gituan kan, cangkir yang dari emas. Tapi bukan emas beneran itu sih, cuma cepukan saja, cuma pewarnanya saja. Intinya umat Islam nggak sampai ke situ-situ gitu, alhamdulillah. Nggak sampai berlebih-lebihan sampai buat rumah tangganya dari emas. Tapi seandainya ada yang begitu, nah ini udah dibicarakan hukumnya. Pengen juga begitu, nah ada hukumnya, nggak boleh, haram. Piring, gelas, wadah apapun dari emas, walaupun nggak dipakai, tadi pendapat yang paling sahih haram juga katanya, piring dan emas. Beda perhiasan, kalau perhiasan sih boleh. Perhiasan tapi boleh juga buat perempuan. Kalau laki tidak boleh pakai emas. Kaisol beli cincin emas nggak boleh dipakai. Kalau buat perempuan boleh. Paling seneng perempuan dibeliin emas. Kalau ngaji dipamer. Berisik banget gelangnya. Di Manbaul ada tuh beberapa wali murid kalau ngambil rapot. Ya karena Manbaul kan orang berada, ekonominya hidup ini. Jadi dia cincinnya, gelangnya, kalungnya lagi. Kalungnya gantungannya burung celepuk. Burung, kepala burung kan besar, kepala burung. Emas. Au sagiratan urfan lizinatin kurihat, atau campuran peraknya sedikit untuk hiasan. Gelas dihiasi perak, campuran sedikit doang kok campurannya, maka hukumnya kurihat, makruh. Kalau banyak haram, kalau sedikit makruh. Auli hajatin fala tukrahu, atau dicampur peraknya sedikit, cuma memang untuk hajat, bukan untuk hiasan itu. Mungkin hajatnya di sini karena kalau dari perak lebih kuat gitu misalnya, maka itu tidak makruh. Amma dabtu zahabi fatahrumu mutlaqan. Adapun sepuhan emas maka dia haram mutlak. Baik itu sedikit maupun banyak, baik itu ada untuk hiasan atau bukan lainnya. Kalau emas sih sepuhannya haram. Nah, kalau perak tadi kondisional, tergantung. Kalau banyak haram, kalau sedikit makruh. Tapi kalau emas banyak sedikit dia hukumnya haram, kama shahahahun Nawawi,
sebagaimana mensahihkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau pengarang yang dari Indonesia Syekh Nawawi namanya. Sama-sama Nawawi, cuma beda zaman jauh. Imam Nawawi tahun 600-an Hijriah. Meninggal usianya 45 dalam keadaan tidak menikah. Karena saking sibuknya tiap hari diisi cuma mengarang sama mengajar. 45 tahun pendek. Ya kan Pak Fajar? Pendek. Tapi karangannya ratusan dan bisa kita baca sampai sekarang. Itu kan kalau bukan keberkahan usia dan waktu nggak akan bisa. Kalau bukan wali Allah itu nggak akan bisa. Kita umur sekian tahun aja nggak punya karangan. Beliau sampai ratusan jumlah karangannya dan manfaat semua. Imam Nawawi Dimashq dari Syria, terakhir kuburannya dibom sama ISIS, teroris. Dia nggak senang juga sampai udah meninggal itu Imam Nawawi udah meninggal, nggak senang juga sama Imam Nawawi, dibom kuburan, berantakan jadi. Ada masih, cuma ininya saja, bangunannya aja yang menutupi itu hancur. Makamnya agak berantakan saja gitu. Teroris kemarin ulama itu Syekh Adnan Al-Fayumi dibom juga mobilnya. Sama pelakunya rombongan mereka ISIS itu. Dulu Syekh Ramadan Budi, kemarin Syekh Adnan. Imam Nawawi dibom. Dulu kira-kira beberapa tahun lalu ada mahasiswa Zawiyah tuh Fajar. Dia alumni Syria. Kan saya ngetes. Jadi dia kuliah di Mesir, cuma menyimpang ke Suriah. Akhirnya dia dideportasi, dipulangin. Dia sempat gabung kelompok itu kan di Suriah. Saya tanya, tapi untungnya nggak lanjut. Apakah pertemuan itu udah nggak ada lagi anaknya sekarang. Faslun fi istimali alatis siwaki. Pasal dalam menggunakan alat siwak. Kalau orang Arab, para habaib selalu ada tuh di kantongnya siwak. Siwak, Faisal, siwak. Ya, untuk gigi.